Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir bulan Februari, saya dan keluarga istri menghadiri pernikahan kakak ipar saya di kota Padang. Perkiraan saya baru akan tiba di Jakarta tanggal 1 Maret dan baru bisa masuk kembali mengajar di hari Selasa tanggal 3 Maret. Jika hal tersebut terjadi, berarti saya harus bolos sekitar 3 hari. Tapi ternyata di luar dugaan, virus corona yang tiba-tiba masuk Indonesia dengan cepat merebak. Situasi berubah dengan begitu cepat, jumlah kasus COVID bertambah. Bahkan saat kami masih di Padang, tanggal 26 sampai 29 Februari, sopir Grab sudah mulai mengenakan masker. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan instruksi menghentikan sementara proses belajar mengajar tatap muka di semua jenjang pendidikan, dari PAUD hingga perguruan tinggi. Saya pribadi ialah guru dan dosen, maka hari itu saya sangat bersyukur karena saya bisa melanjutkan liburan saya dan tidak perlu bolos kerja. Bukan liburan lebih tepatnya, tapi mengajar jarak jauh. Cuma memang hari-hari pertama rasanya seperti liburan. Pikiran kita hal itu hanya berlangsung selama 14 hari. Dari beberapa informasi di sosial media, sepertinya hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa itu adalah masa inkubasi virus corona. Namun ternyata yang terjadi ialah situasi semakin bertambah genting. Dari 2 minggu, kini sudah lebih dari 2 bulan, pemerintah menghentikan sementara proses belajar mengajar di kelas di berbagai institusi pendidikan. Sebelum kita berbicara lebih dalam tentang masa depan dunia pendidikan, mari kita review sedikit tentang penyebab utama dari semua kehebohan yang ada sekarang ini, yaitu virus bernama corona yang oleh WHO secara resmi disebut sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Sebenarnya virus corona ini bukan virus baru. Jika kita lihat rentetan sejarahnya, kita akan paham bahwa virus ini adalah virus yang sudah ditemukan sejak lama. Harit Manigam dan kawan-kawan melaporkan dalam jurnal Imunologi dan Alergi dengan judul Coronavirus From Endemic to Pandemic bahwa virus corona pertama kali dilaporkan keberadaannya tahun 1949. Lalu pada 1970, virus ini mulai diteliti dan didapatkanlah deskripsi dan mekanisme molekulnya. Tahun 2002 dan 2003, merebak kasus SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Pertama kali dilaporkan di Cina dengan jumlah kasus infeksi terhadap manusia yang dianggap sedikit. Tahun 2012 sampai 2013 merebak kasus lain dari virus corona yang disebut dengan MERS, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Kasus ini muncul di negara-negara Timur Tengah. Pada Desember 2019 sampai 2020 muncul kasus baru dari virus corona yang disebut Novel Coronavirus, nCoV, di pasar makanan laut dan pasar ternak binatang di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Januari tanggal 7 mulai dilakukan isolasi terhadap virus corona baru atau novel coronavirus. Januari tanggal 12 namanya oleh WHO dijadikan 2019 nCoV dan Februari tanggal 11 2020 namanya dijadikan COVID-19 atau SARS-2. Virus ini bukanlah virus baru melainkan virus lama. Kemunculan virus ini juga menimbulkan beberapa teori konspirasi yang berkembang di masyarakat. Ada 2 teori konspirasi yang berkembang paling luas menurut 2 sarjana Jerman, Lotte Pummerer dan Kai Sassenberg, dalam sebuah artikel. Yang pertama mengatakan bahwa virus ini dikembangkan sendiri oleh pemerintah Cina untuk kepentingan politik. Yang kedua, virus ini direncanakan secara rahasia oleh orang-orang super kaya untuk menghancurkan ekonomi global dan tentunya mengambil keuntungan dari situ. Ada pula versi lain yang mengatakan virus ini adalah senjata biologis yang dikembangkan oleh Amerika untuk memukul Cina setelah mereka kalah dalam perang dagang. Teori ini disebarkan di YouTube oleh beberapa akun, terutama oleh Mardigu. Dan akun ini juga sebenarnya. Terlalu banyak teori konspirasi dan semua itu juga tidak membantu kita menyelesaikan masalah corona. Lalu apa sih yang seharusnya kita lakukan? Menurut Lotte Pummerer dan Kai Sassenberg, justru teori konspirasi membuat seseorang jadi antipati pada pemerintah dan tidak mau terlibat secara sosial untuk menyelesaikan wabah COVID ini. Jadi mungkin memang sebaiknya kita tidak fokus kepada teori konspirasinya, tetapi pada solusinya, solusi apa yang bisa kita jalankan untuk menghadapi wabah ini. Tentu saja bersama-sama kita harus mendukung program pemerintah yang dijalankan selama ini.
agar wabah ini segera berakhir, seperti pembatasan sosial, tetap di rumah, dan menjaga kebersihan. Pertanyaan selanjutnya ialah sampai kapan? Hingga saat ini pembatasan dan anjuran tetap di rumah sudah berjalan selama 2 bulan. Apakah jangka waktu bisa menjadi dasar atau standar? Ada sebuah artikel menarik dari Awardesh Kumar Sharma dalam artikel di Journal Research in Medical Sciences berjudul Coronavirus Pandemic, Current Scenario and Future Hopes. Pandemi Corona, skenario saat ini, dan harapan di masa depan. Artikel ini masih sangat hangat karena diterbitkan bulan Mei 2020. Dalam artikel tersebut, ia menguraikan bahwa ada 4 fase pandemik virus corona. Fase 1 disebut dengan local outbreak atau wabah lokal, ialah masa di mana virus ini mulai menyebar secara individu dan masih dalam satu kawasan yang bisa dikendalikan dan dikontrol. Fase 2 disebut community transmission, ialah masa di mana penyebaran tidak lagi secara individu tetapi secara wilayah. Satu wilayah menyebarkan wilayah yang lain. Di fase ini, satu orang rata-rata menginfeksi 2,5 orang dan jumlah kasus berlipat ganda setiap 7,5 hari. Fase 3 disebut widespread transmission atau penyebaran luas. Dalam fase ini penyebaran sudah terjadi begitu luas dengan jumlah kasus yang begitu tinggi yang melibatkan hampir seluruh penduduk. Di masa ini sistem kesehatan kewalahan dan bahkan tenaga kesehatan juga terjangkit wabah. Sepertinya Indonesia sudah masuk ke fase ini. Fase keempat disebut dengan stage of decline atau masa penurunan. Di masa ini kasus mulai berkurang karena perkembangan sistem imun tubuh ditambah dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembatasan sosial. Di fase inilah penyebaran virus corona secara sporadis lambat laun berakhir. Kira-kira Indonesia ada di fase keberapa ya? Mungkin kalau saya pribadi berpendapat bahwa kita masih berada di antara fase kedua dan ketiga. Virus ini sudah menyebar di hampir semua provinsi di Indonesia dan tenaga medis sudah mulai kewalahan menghadapi virus ini. Mayoritas negara di dunia juga berada di fase kedua dan ketiga, dan sejauh ini Cina menjadi negara pertama yang memasuki fase keempat. Belum lama ini bahkan ada berita yang sangat menggembirakan tentang dipulangkannya semua pasien COVID, yang artinya semua sudah dinyatakan sembuh, dilaporkan oleh website berita The Guardian tanggal 27 April yang lalu. Dalam 2 fase ini kita sebagai rakyat biasa menghadapi tantangan yang luar biasa bertubi-tubi. Efek pandemik terasa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Secara ekonomi, banyak bisnis tutup karena aktivitas ekonomi berkurang drastis. Bukan hanya retail, bahkan mal-mal dan perusahaan besar ikut merasakan pengaruhnya. Bagi alumni Timur Tengah, seperti saya, walaupun saya tidak terlibat langsung ya, bisnis umroh adalah salah satu sumber pendapatan yang penting, namun saat ini tidak lagi terjadi karena Ka'bah pun diisolasi. Oyinlola Abundunrin, seorang peneliti di Covenant University, Ota, Nigeria, menyatakan hasil penelitiannya dalam artikel tentang efek corona bagi ekonomi global. Dia menyatakan bahwa efek corona membuat pasar saham anjlok hingga 50% atau lebih. Kebangkrutan terjadi di mana-mana. Angka pengangguran meningkat hingga 10%. GDP ekonomi global diprediksi turun hingga 10%. Dia melanjutkan bahwa secara sosioekonomi, COVID-19 menyebabkan kematian orang-orang berkompeten dan berpengalaman. Terjadi pengurangan suplai tenaga kerja, kekurangan pemain-pemain kunci dalam organisasi yang menyebabkan kinerja organisasi melemah. Hal ini akan berimbas pada angka kemiskinan yang meningkat tajam serta pertumbuhan ekonomi yang negatif dan stagnansi ekonomi. Oyinlola juga menjelaskan bahwa pandemik ini akan menyebabkan pasar saham global terpukul. Terjadi perpindahan tangan saham dengan sangat drastis dan cepat. Meskipun situasi pasar saham global membaik setelah Senat Amerika menyetujui tambahan pinjaman sebesar 2 triliun dolar. Industri traveling atau pariwisata menjadi industri yang paling hancur. Banyak negara menutup diri dari turis, termasuk turis Cina yang merupakan turis yang paling banyak berkunjung ke negara-negara lain. Masyarakat mulai melakukan stok makanan, negara-negara dan ibu kota melakukan lockdown secara ketat yang menyebabkan pukulan keras terhadap rantai distribusi dan produksi. Efek lockdown di berbagai negara menurut Oyinlola juga dapat kita lihat di langit. Polusi berkurang karena kendaraan dan pabrik-pabrik banyak mengurangi aktivitas. Mantan Gubernur Bank Sentral Amerika, Alan Greenspan, menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat pandemi akan menjadi yang terparah di abad ini.
Krisis ini juga dianggap akan memiliki efek yang mirip dengan krisis-krisis lainnya yang terjadi di dunia, seperti Great Depression, krisis moneter 1998, dan krisis 2008. Hal tersebut dinyatakan oleh Khairul Ihsan Burhanuddin Muhammad Nur Abdi, Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona, terbit di jurnal Ackman 1 Maret 2020. Ya, jelas saja logika sederhananya, semua dihimbau tetap di rumah. Jam kerja warung makan, toko-toko dibatasi. Jelas saja konsumsi masyarakat berkurang dan ekonomi akan melambat. Sementara itu, bersamaan dengan adanya kecenderungan untuk bekerja di rumah dan pembatasan sosial, tingkat kriminalitas juga meningkat, baik itu kriminalitas cyber maupun non-cyber. Salah satu platform teknologi keamanan Artificial Intelligence bernama Sentinel-1 memperkirakan akan adanya tren kejahatan yang meningkat. Puncaknya akan mencapai 145 ancaman di setiap 1000 titik yang mungkin terjadi, bahwa dari 10 tempat setidaknya 1 tempat akan terkena ancaman. Kriminalitas cyber ini dilaporkan terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang membuat skema palsu bantuan untuk corona. Di UK, United Kingdom, Inggris, dilaporkan bahwa penipuan berkedok corona mengakibatkan kerugian hingga 800.000 pounds. Masih di Inggris, salah satu orang yang kurang beruntung harus kehilangan uang sebesar 19.000 pound untuk masker yang ternyata tidak pernah sampai. Di Indonesia, seseorang membeli masker puluhan juta malah dikirimi satu kardus besar yang berisi batu bata. Miris sekali, ada orang yang memanfaatkan wabah untuk menipu orang. Tidak hanya penipuan berkedok corona dan cybercrime, kejahatan di dunia nyata juga semakin marak, sebagaimana disampaikan oleh Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono, bahwa aksi kejahatan di masa pandemik meningkat. Hal ini bisa jadi juga diperparah dengan dilepasnya tahanan di berbagai lapas dengan tujuan mengurangi resiko penularan virus corona di lapas. Intinya kita harus tetap berada di rumah dan menghindari tempat-tempat yang rawan sehingga kita selamat dari ancaman kejahatan yang semakin tinggi di masa krisis ini. Lalu bagaimana dengan dunia pendidikan? Ini sebenarnya yang paling saya rasakan pengaruhnya karena kegiatan saya sehari-hari ialah mengajar di tingkat menengah di Manfaat Jakarta dan di perguruan tinggi di UIN Jakarta. Dalam beberapa waktu terakhir, hampir seluruh negara di dunia melakukan penutupan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kampus. UNESCO mencatat bahwa jumlah siswa yang terdampak di seluruh level pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi mencapai lebih dari 577 juta pelajar di seluruh dunia. Di Indonesia, hal ini juga terjadi di semua level pendidikan. Sebagian kampus dan sekolah di kota sudah memiliki persiapan untuk pembelajaran jarak jauh, tapi tentu saja semua tidak menyangka bahwa pembelajaran online akan terpaksa dilakukan secepat ini. Kami para guru dipaksa untuk belajar cepat, begitu pula para siswa. Tadinya saya baru membuat sekitar 4 kelas di Google Classroom, akhirnya saya buat semua kelas saya yang saya ajar di Google Classroom yang jumlahnya mungkin lebih dari 12 kelas. Untungnya saya sudah aktif menjadi YouTuber sejak pertengahan Juni, sehingga banyak materi ajar sudah saya upload di YouTube, sehingga akhirnya proses belajar bisa berjalan lebih lancar dan menjadi semi-otomatis. Karena saya tinggal mengatur jadwal nonton video di Google Classroom dan memberikan kuis setelah mereka menonton video menggunakan Google Form. Tanpa perlu mengoreksi nilai pun akan keluar, dan saya hanya perlu memasukkannya ke kolom nilai di Google Classroom. Saya pribadi merasa sangat menikmati hari-hari mengajar di rumah karena saya bisa memanfaatkan banyak waktu saya. Sebelumnya saya harus bolak-balik sekolah ke rumah dengan jarak yang cukup jauh. Setiap harinya kurang lebih 2 jam saya habiskan di jalan. Saya berangkat sangat pagi, jam 5 subuh dari rumah saya di Gunung Sindur, karena kegiatan pembelajaran di Manfaat Jakarta dimulai jam 6.30. Dan jika saya ada jam sore, maka saya baru jalan ke rumah jam 4 sore dan baru sampai rumah sekitar jam 5. Maka waktu yang saya habiskan di luar rumah total dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore ialah 12 jam. Dengan bekerja di rumah, saya hanya perlu mengerjakan tugas-tugas mengajar saya, membuat konten, mengoreksi, membuat soal, dan memasukkan nilai selama sekitar 3-5 jam sehari. Ini adalah penghematan waktu yang luar biasa. Waktu yang ada, di waktu yang tersisa, saya bisa bermain dengan anak saya, membantu istri menjemur pakaian, membereskan rumah, dan juga membersihkan kebun mertua saya. Karena saat ini saya dan keluarga masih berada di Bogor, belum kembali ke rumah kami di Gunung Sindur sejak pulang dari Padang. Selain itu tentu saja saya jadi memiliki waktu luang untuk membuat video-video baru di channel ini. Mengajar dan bekerja di rumah memang bagi saya pribadi lebih menyenangkan. Di awal saya mengajar dari rumah, saya sempat merasa ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Saya jadi memiliki waktu yang cukup untuk melakukan hampir semua.
hal yang saya inginkan. Dan ada waktu untuk merojaah dan menghafal Al-Quran, ada waktu untuk keluarga, dan ada waktu untuk bekerja. Sisi negatif dari bekerja dari rumah, tentu saja kita menjadi tidak seefektif saat berada di kelas atau di tempat kerja. Terkadang ada saja gangguan dan selingan, seperti anak yang tiba-tiba ingin buang air, ataupun istri atau mertua yang tiba-tiba minta tolong. Sehingga konsentrasi tidak sebaik saat kita berada di tempat kerja. Dan tentu saja tidak selamanya kita memegang HP atau laptop, maka respon terhadap pekerjaan juga menjadi lebih lambat. Yang menurut saya paling sedih ialah angkatan lulusan 2020, terutama di SMA. Mereka lulus tanpa bersalaman dengan kepala sekolah dan guru-guru mereka. Mereka lulus tanpa ujian nasional dan nampaknya juga tanpa wisuda. Sesuatu yang sangat janggal bagi kita saat ini, namun bisa jadi akan menjadi hal yang lumrah jika pembatasan sosial saat ini berkepanjangan dan menjadi kebiasaan. Saya sempat berpikir dan membayangkan, akankah masa depan kita seperti ini? Inikah yang mungkin disebut dengan era industri 5.0, saat manusia tidak lagi perlu berada secara fisik di tempat kerja? Terlepas apakah ini sebuah konspirasi yang ingin membuat dunia berubah dan men-setting ulang ekonomi dunia, namun kita harus siap menghadapi semuanya. Kita harus siap menghadapi dunia yang mungkin akan benar-benar berbeda. Sekolah-sekolah yang berlangsung tanpa pertemuan fisik, dunia dengan pembatasan jarak dan sosial, tim yang berkomunikasi secara jarak jauh, hingga kolaborasi melalui jaringan internet untuk proyek-proyek yang ingin kita wujudkan. Uang digital dan e-payment yang semakin banyak digunakan. Hal semacam ini dapat menekan ongkos dan pengeluaran, namun di sisi lain akan ada sesuatu yang hilang. Mungkin tidak akan ada lagi salam-salaman, mungkin tidak akan ada lagi perkumpulan, dan tentu saja akan banyak lapangan kerja dan peluang usaha yang hilang. Namun bisa jadi social distancing dan pembatasan sosial ini berakhir sebagaimana wabah-wabah yang ada di masa lalu. Lalu kapankah akan berakhir? Jika kita mempelajari sejarah pandemik berakhir yang melanda dunia, yaitu pandemik flu Spanyol yang pernah mewabah di tahun 1918, mungkin kita sedikit banyak mendapatkan gambaran. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh M. Martini Gazzaniga dan kawan-kawannya tahun 2019, terungkap bahwa kasus pertama terjadi pada tanggal 4 Maret 1918, menyebar dari Amerika ke Eropa, ke Inggris, dan hampir seluruh benua dari Afrika, Asia, hingga India. Situasi saat itu diperparah dengan kondisi Perang Dunia I yang memakan banyak korban dan energi. Total kasus kematian karena flu ini sebanyak 50 juta jiwa di seluruh dunia. Kasus yang dirasakan sangat mirip dengan corona, yaitu kesulitan bernafas yang berujung kematian. Kebanyakan korban ialah anak-anak dan orang tua. Hingga akhirnya dunia benar-benar bebas dari flu tersebut pada akhir tahun, tepatnya di Desember 1918. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemik itu berlangsung dari Maret dan berakhir di Desember. Saya hitung total ada 9 bulan, dari Maret ke Desember. Maka jika kita misalkan dengan Indonesia, di Indonesia corona mulai muncul di bulan kedua atau Februari, maka kemungkinan berakhir di bulan ke-11 atau November. Namun bisa jadi lebih cepat, karena Cina bisa pindah dari fase 1 awal penyebaran sampai fase 4 penurunan kasus dalam waktu sekitar 4 bulan dari Desember ke April. Ada pula prediksi lain yang dilansir oleh CNBC, bahwa kasus corona di Indonesia akan berakhir di bulan Juni. Saya pribadi memprediksi bahwa corona benar-benar akan habis saat kita memasuki musim panas. Mungkin saat kita masuk ke bulan Juli atau Agustus, corona akan mulai habis. Karena penelitian menunjukkan bahwa virus tersebut tidak mampu bertahan di iklim panas, dan terbukti bahwa corona menyebar di Indonesia di musim hujan, sama seperti kasus flu biasa. Dan nampaknya baru akan habis total di bulan November atau Desember. Semoga wabah ini segera berakhir dan semoga kita bisa kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Terima kasih Anda sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, di like, di komen. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.